Abund bashmaya, nethqadash shmach, teite malkufach, nehwe tsevyanach, aykanad bashmaya af be'ar'a. Havlan lahma disunqanan yawman, washbuqlan khawbain, aykana dafkhnan shbuqan lakhayyabain. Wala ta'lan linisyuna, ela patsan min bisha. Mitol dedilach hi malkutha, وحيلة وتشبحتا لألم عالمين. Amin. Banyak orang Kristen mengucapkan doa Bapa Kami hampir setiap hari. Kata demi kata mengalir lancar dari bibir, dihafal sejak kecil, diucapkan di gereja, dalam doa pribadi, bahkan dalam saat-saat genting. Namun ironisnya, tidak sedikit yang berhenti hanya pada bunyi doa, tanpa pernah menyelami kedalaman maknanya. Doa Bapa Kami bukan sekedar rangkaian kalimat suci. Itu adalah doa yang Yesus sendiri ajarkan. Sebuah peta rohani, napas kehidupan batin, dan cermin relasi manusia dengan Allah. Di dalamnya tersembunyi pengajaran tentang identitas kita sebagai anak, tentang kerajaan Allah yang hadir di sini dan sekarang, tentang kepercayaan total akan pemeliharaan Bapa, tentang pengampunan yang membebaskan, dan tentang penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Ketika doa ini hanya diucapkan secara otomatis, ia kehilangan daya transformasinya. Tetapi, ketika dimaknai dengan hati yang sadar, doa Bapa Kami mengubah cara kita memandang Allah, sesama, dan diri kita sendiri. Bukan Allah yang membutuhkan doa ini, kitalah yang membutuhkannya, agar jiwa kita kembali selaras dengan kehendaknya. Doa Bapa Kami ini berasal dari doa berbahasa Aramaik, bahasa yang dipakai oleh Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Pada renungan kali ini, kita akan membedah sekaligus memasuki makna terdalam dari doa Bapa Kami dalam bahasa aslinya, bukan hasil terjemahan. Tarik napas perlahan, hembuskan pelan. Sekali lagi, tarik napas dan lepaskan. Biarkan tubuh menjadi tenang, biarkan pikiran melambat. Kita tidak datang untuk berpikir, tetapi untuk hadir sepenuhnya. Yesus tidak pernah mengajarkan doa hanya sebagai rangkaian kata-kata suci belaka, melainkan sebagai jalan pulang kepada Allah. Bapa Kami, dalam bahasa Aramaik, bahasa yang diucapkan Yesus sendiri, bukan sekedar permohonan, melainkan sebuah peta perjalanan batin. Malam ini, atau saat ini, kita tidak sekedar mengucapkan doa itu, tetapi memasukinya secara lebih dalam. Abun de Basmaya, Bapa Kami yang ada di surga. Dalam bahasa Aramaik, surga bukanlah tempat yang jauh di atas sana. Surga adalah kedalaman kesadaran ilahi, kesadaran batin kita sendiri, bukan di tempat lain. Doa ini dimulai dengan pengakuan yang lembut. Allah lebih dekat daripada nafasku sendiri. Rasakan bahwa sumber kehidupan itu tidak jauh. Ia hadir di dalam diri kita masing-masing dan menopang setiap detak jantung kita. Netkadash Shmak, dikuduskanlah namamu. Nama berarti esensi, yaitu getaran hidup Allah. Doa ini bukan meminta Allah menjadi kudus. Allah sudah Maha Kudus. Ini adalah doa agar hidup kita, jiwa dan roh kita, menjadi tempat nama itu bersinar. Biarlah pikiran, kata, dan tindakanku menjadi ruang di mana kekudusan itu dinyatakan. Tete Malkut Hak, datanglah kerajaanmu.
Kerajaan Allah bukan bentuk sebuah bangunan, bukan sistem, bukan masa depan yang jauh tak terlihat. Kerajaan Allah adalah kesadaran kita sendiri, di mana Allah memerintah untuk selamanya, dan ego pikiran kita berhenti untuk menguasai akal dan pikiran kita masing-masing. Di mana kasih menggantikan ketakutan, di mana penyerahan menggantikan kontrol duniawi. Nehwe Tsevianak. Jadilah kehendakmu. Kehendak Allah bukan paksaan, melainkan arus kehidupan kita masing-masing. Doa ini adalah ungkapan keberanian untuk berkata, "Aku tidak lagi melawan arus-Mu ya Tuhan. Biarlah surga dan bumi, roh dan tubuh, pikiran dan tindakan menjadi satu irama. Hauflan lahma desun kanan yomana. Berilah kami hari ini roti yang kami perlukan." Roti bukan hanya untuk kebutuhan tubuh, ada roti bagi kehidupan jiwa kita. Doa ini mengajar kita untuk tidak rakus secara rohani, tidak menimbun pengalaman, tidak mengejar sensasi. Cukupkan aku Tuhan dengan kehadiran-Mu saat ini. Wasbok lan khauben. Ampunilah kami. Dalam bahasa Aramaik, mengampuni berarti melepaskan beban. Bukan soal salah dan benar, tetapi soal ikatan yang menggelapkan jiwa. Lepaskan luka lama, lepaskan kemarahan, lepaskan diri dari belenggu masa lalu. Karena jiwa yang terikat tidak akan pernah bisa terbang di dalam terang. Wela ta'lan lenesyona. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Ini bukan doa agar kita dapat hidup bebas dari segala bentuk masalah, melainkan doa agar kesadaran tidak jatuh ke dalam ilusi ego manusia. Agar kita tidak lupa siapa diri kita yang sesungguhnya, terutama saat kehidupan dunia mengguncang kita. Ela patsan min bisya. Tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Yang jahat bukan berarti hanya berasal dari luar diri kita, tetapi berupa setiap keadaan, setiap situasi hidup, di mana kita merasa terpisah dari Allah. Doa ini adalah merupakan jeritan lembut jiwa manusia yang berteriak nyaring, "Tuhan, bawa aku kembali kepada kesatuan ilahi." Doa Bapa Kami dalam bahasa Yesus ini bukan hanya untuk dihafalkan, melainkan untuk dihidupi. Ia membawa kita dari luar masuk ke dalam, dari ego menuju kesatuan, dari kata kosong ke arah keheningan. Tarik napas perlahan, hembuskan pelan. Dan diamlah sejenak di hadirat Sang Bapa yang selalu dekat. Semoga banyak orang diberkati karena renungan rohani yang sederhana ini. Amin.